Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, berarti sekarang kita sudah mengerti bahwa orang yang beribadah kepada Tuhan atau orang yang menyembah Tuhan, itu yang pertama adalah orang yang sebenarnya rohnya sudah lahir baru. Seperti kata Tuhan Yesus, Yohanes 4 ayat 24, bahwa Allah itu roh, barang siapa menyembah Allah, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi Allah hanya bisa didekati melalui roh yang sudah lahir baru. Dan yang kedua, Allah bisa didekati melalui sound doctrine. Percaya atau belajar kebenaran-kebenaran yang alkitabiah. Begitu. Kalau engkau rohmu sudah lahir baru, tetapi engkau berada di tempat yang tidak mengajarkan kebenaran-kebenaran alkitabiah, maka sesungguhnya engkau belum memenuhi persyaratan yang seperti Yesus katakan, barang siapa menyembah Allah harus menyembahnya di dalam roh. Rohnya sudah lahir baru, tetapi yang kedua, sembahlah Allah di dalam kebenaran. Jadi para penyembah Allah, orang yang beribadah kepada Allah, mereka disebut dengan proskinetes. Proskinetes itu menyembah Allah artinya beribadah kepada Allah. Apabila dua hal ini sudah terpenuhi, maka engkau memenuhi atau kita sudah memenuhi hukum-hukum atau prinsip yang Yesus ajarkan. Nah, orang-orang yang menjadi proskinetes itu dikatakan oleh Yesus bahwa mereka itu disebut dengan jemaat. Saya bacakan ayatnya, Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Mengapa Tuhan katakan, mengapa Yesus katakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Sementara pada sisi yang lain, Yesus katakan menyembah Bapa itu harus di dalam roh. Artinya kalau rohmu sudah lahir baru, engkau didiami oleh Roh Kudus, maka sebenarnya engkau disebut orang yang beribadah kepada Allah. Tetapi di dalam Matius 18 ayat 20, Yesus menyinggung ada persyaratan jumlah 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sebenarnya di sini Yesus sedang bicara mengenai corporate worship. Jadi ada 2 ibadah. Ibadah yang pertama yaitu ibadah secara individu. Ibadah secara individu itu persyaratannya engkau orang yang lahir baru, lalu engkau mencari kebenaran-kebenaran yang alkitabiah. Lalu ibadah secara korporat, ibadah secara jemaat lokal, secara publik, engkau harus memenuhi persyaratan 2 atau 3 orang. Maka 2 atau 3 orang ini sebenarnya Alkitab menamakan mereka sebagai jemaat atau eklesia, ya. Saudara, sebenarnya kata jemaat atau eklesia ini pada awalnya berdasarkan bahasa Yunaninya tidak dipakai untuk gereja. Sebenarnya kata eklesia ini sebenarnya adalah kumpulan orang, ya, kumpulan perwakilan laki-laki yang berkumpul untuk memutuskan sesuatu bagi masa depan di negara Yunani. Jadi eklesia ini semacam dewan perwakilan rakyat yang memutuskan keputusan-keputusan politik, memilih parlemen dan sebagainya. Lalu kata ini, eklesia, diadopsi oleh penulis Perjanjian Baru yang memaknai kumpulan orang. Jadi konsep ini sebenarnya kalau kita lihat
sangat harmonis. Ketika Yesus katakan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, artinya tidak menunjuk kepada sesuatu fisik. Begitu banyak orang berpikir ya Israel itu adalah Holy Land. Jadi tur-tur ibadah itu selalu bilang kalau engkau pergi ke Holy Land nanti baptis di Sungai Yordan. Sebenarnya pengertian setelah Yesus datang tidak ada lagi pengertian seperti itu. Engkau mau baptis di sungai manapun, di kolam manapun sama. Tidak perlu pergi ke Yerusalem. Ada orang yang pergi ke Israel lalu mereka menikah di Kana. Mereka berpikir gereja di Kana itu adalah gereja pada waktu Yesus memberkati pernikahan di Kana. Sebenarnya kalau lihat dari arkeologi bukan gereja itu. Jadi maksud saya apa? Prinsip penyembahan kepada Allah itu tidak mengacu kepada prinsip secara fisik. Sama seperti kata eklesia. Eklesia tidak menunjuk kepada gedung, tetapi menunjuk kepada orang. Jadi orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus, yang rohnya sudah dilahirbarukan, maka mereka dinamakan eklesia, kumpulan orang, bukan kumpulan gedung. Jadi kalau engkau ingin membentuk satu jemaat, persyaratannya yang Tuhan katakan di sini, 2 atau 3 orang sudah memenuhi persyaratan sebagai satu jemaat. Jadi tidak perlu banyak-banyak, asal di dalam jemaat itu mereka sama-sama berkumpul dan sama-sama belajar sound doktrin, doktrin yang sama. Begitu, maka Yesus katakan tadi, jikalau ada 2 atau sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jemaat lokal yang disebut dengan jemaat lokal itu yang berkumpul dalam satu wilayah yang sama dan mereka bersepakat untuk menyembah Allah secara publik. Jadi mereka beribadah yang namanya corporate worship itu adalah secara jumlah 2-3 orang sudah memenuhi syarat begitu, saudara. Jadi di sini tidak pernah menunjuk kepada gedung. Kalau engkau katakan engkau mau beribadah kepada Tuhan, lalu ibadahmu kepada Tuhan itu engkau katakan harus masuk di dalam satu gedung gereja, maka pengertianmu itu perlu diluruskan. Eklesia itu adalah orang-orang yang rohnya sudah dilahirbarukan. Jadi orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, mereka bersatu, mereka bersama-sama menyembah Allah yang adalah roh itu. Lalu di dalam ibadah mereka, kebenaran-kebenaran sound doktrin diajarkan. Mereka adalah jemaat-jemaat yang percaya di dalam sound doktrin yang sama, saudara. Saya mau tunjukkan 1 Timotius 3 ayat 15. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Jemaat Tuhan dikatakan oleh Paulus, pertama jemaat Tuhan itu adalah tiang penopang kebenaran atau stilos. Ya, jadi jemaat Tuhan itulah yang menopang kebenaran Alkitabiah. Makanya tadi saya bilang ini sesuai dengan prinsip yang Yesus katakan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kebenaran yang aletheia itu kan kebenaran. Kebenaran yang Alkitabiah diajarkan. Paulus bicara di sini, jemaat yang hidup itu adalah tiang penopang kebenaran atau stilos. Nah, kita orang-orang yang sudah ditebus Tuhan, yang rohnya sudah dilahirbarukan, kita harus punya tekad untuk memenuhi dunia ini dengan sound doktrin, dengan kebenaran yang Alkitabiah, memenuhi setiap tempat dengan pengajaran Alkitabiah, pengajaran yang tanpa kompromi. Saya sudah katakan bahwa
pengajaran yang Alkitabiah sound doctrine itu adalah didaskalia higiainose, artinya ajaran yang benar, ajaran yang bersih, ajaran yang tanpa bakteri, ajaran yang steril, ajaran yang tanpa kuman, ajaran yang tidak ada error di situ. Itulah yang Tuhan Yesus maksudkan. Kalau engkau beribadah kepada Allah, rohmu sudah lahir baru, maka engkau harus mengusahakan atau memberitakan atau mencari kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran yang namanya didaskalia higiainose. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi carilah kebenaran-kebenaran yang Alkitabiah. Itu sebabnya Paulus katakan jemaat itu adalah tiang penopang kebenaran, stilos. Kalau jemaat Tuhan tidak menopang kebenaran, maka kebenaran Allah sudah akan runtuh dan kebenaran Allah itu akan hilang. Jadi saudara, kalau engkau ingin membentuk jemaat, tidak perlu berpikir jemaat yang besar, jemaat yang banyak, tidak perlu berpikir gedung yang besar, tidak perlu berpikir uang yang banyak, tapi engkau membentuk berdasarkan 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, maka Yesus hadir di situ. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.